Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ambara Adinata dengan NIM 28458 dari kelas 5A Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Beban Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri 1 Bandung. Materi yang akan saya paparkan yang pertama yaitu bab 1 mengenai pendahuluan, meliputi latar belakang, batasan dan rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Kemudian bab 2 mengenai kajian pustaka, meliputi landasan teori, kerangka pikir penelitian, dan penelitian terdahulu. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang penelitian ini yaitu sumber daya manusia berperan penting dalam keberlangsungan hidup suatu lembaga atau organisasi. Sumber daya manusia ini menjadi penggerak utama sebuah organisasi, dan hal ini pun tak luput dari produktivitas kerja manusia itu sendiri dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Adapun produktivitas kerja pegawai negeri sipil atau PNS di SMP Negeri 1 Bandung dapat dikatakan sudah baik dan cenderung meningkat. Hal ini sesuai dengan data rata-rata nilai SKP pada 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 sebesar 88,4 dan pada tahun 2021 sebesar 88,9. Data ini bersumber dari Tata Usaha SMP Negeri 1 Bandung. Nah, selain dari produktivitas kerja yang sudah meningkat dan juga sudah baik, ada prestasi yang dicapai dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu berjumlah 3 orang, dan prestasi ini sudah masuk ke ranah internasional. Data ini bersumber dari wawancara dengan Wakasek Bidang Humas SMP Negeri 1 Bandung. Nah, berdasarkan tadi itu produktivitasnya sudah meningkat dan cenderung sudah baik, namun terdapat temuan juga bahwa pegawai negeri sipil atau PNS di SMP Negeri 1 Bandung ini bekerja melebihi jam kerja. Hal ini disebabkan oleh beban kerja yang dipikul oleh pegawai ini cukup berat. Kemudian adanya 10 pegawai yang pensiun dan juga terdapat SK Kemenpan atau surat keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai penghapusan tenaga honorer. Data ini bersumber dari wawancara dengan Wakasek Bidang Humas SMP Negeri 1 Bandung. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, beban kerja pegawai cukup berat ini sesuai dengan keadaan di mana guru matematika di sana di sekolah ini hanya berjumlah 3 orang, sedangkan jumlah rombongan belajar yang harus diajar adalah 29 rombel atau 29 kelas. Nah, data ini bersumber dari wawancara dengan Wakasek Bidang Humas SMP Negeri 1 Bandung. Kemudian ada juga data jumlah rombongan belajar di SMP Negeri 1 Bandung berjumlah 29 rombel, tenaga pendidikan berjumlah 13 orang, dan tenaga pendidik berjumlah 51 orang, dan ini terbagi menjadi beberapa mata pelajaran. Nah, hal ini dapat menggambarkan bahwa beban kerja pegawai di satuan pendidikan ini itu masih belum seimbang. Nah, data ini bersumber dari Dapodi Kota Bandung atau data pokok pendidikan Kota Bandung. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, berikut ini dapat dilihat dari grafik rata-rata nilai capaian SKP SMP Negeri 1 Bandung, meliputi poin orientasi pelayanan, poin integritas, poin komitmen, poin disiplin, poin kerjasama, dan poin kepemimpinan. Didapatkan rata-rata nilai capaian SKP pada tahun 2020 sebesar 88,4 dan pada tahun 2021 sebesar 88,9. Nah, dari grafik tersebut, produktivitas kerja pegawai negeri sipil atau PNS di SMP Negeri 1 Bandung ini dapat dikatakan sudah baik dan cenderung meningkat. Dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya juga, berikut ini ada data PTK dan data kelas. Data PTK ini meliputi jumlah guru yaitu 51 orang, jumlah pegawai 13 orang, dan jumlah PTK ini terbagi menjadi guru mapel yaitu 47 orang, guru BK 3 orang, tenaga administrasi sekolah 10 orang,
guru TK 1 orang, kepala sekolah 1 orang, dan petugas keamanan berjumlah 2 orang. Nah, selanjutnya ada pun data kelas, yaitu jumlah ruang kelas di SMP Negeri 1 Bandung ini ada 37 kelas, dan jumlah rombongan belajar ada 29 rombongan belajar. Dan terbagi menjadi 3 tingkat pendidikan, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Dengan kelas 7 jumlah rombelnya 10, kelas 8 dengan 10 rombel, dan kelas 9 ada 9 rombel. Dengan jumlah peserta didik 943, dengan jumlah laki-laki 452 orang, dan jumlah perempuan 491 orang. Nah, dari data ini yang bersumber dari Dapot di Kota Bandung dapat menggambarkan bahwa beban kerja pegawai di satuan pendidikan ini masih belum seimbang. Selanjutnya ada batasan dan rumusan masalah. Batasan masalah penelitian ini terbagi menjadi secara konseptual dan kontekstual. Secara konseptual, penelitian ini mengenai produktivitas kerja, meliputi indikator produktivitas kerja, aspek-aspek produktivitas kerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, secara konseptual, penelitian ini akan dibatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh beban kerja terhadap produktivitas kerja. Selanjutnya, secara kontekstual, penelitian ini mengenai produktivitas kerja pegawai ada di satuan pendidikan, lembaga pendidikan, lembaga diklat, dan sebagainya. Dan berdasarkan ruang lingkup tersebut, secara konseptual penelitian ini akan dibatasi pada satuan pendidikan formal pada tingkat sekolah menengah pertama, yaitu SMP, karena fenomena yang akan diteliti pun terdapat di tingkat satuan pendidikan jenjang SMP. Kemudian, ada pun rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, yaitu bagaimana beban kerja pegawai negeri sipil di SMP Negeri 1 Bandung. Yang kedua, bagaimana produktivitas kerja pegawai negeri sipil di SMP Negeri 1 Bandung. Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh beban kerja terhadap produktivitas kerja pegawai negeri sipil di SMP Negeri 1 Bandung. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai seberapa besar pengaruh beban kerja terhadap produktivitas kerja pegawai negeri sipil di SMP Negeri 1 Bandung. Dan ada pun tujuan khususnya yang pertama, yaitu tujuan untuk mengetahui beban kerja pegawai negeri sipil di SMP Negeri 1 Bandung. Yang kedua, untuk mengetahui produktivitas kerja pegawai negeri sipil di SMP Negeri 1 Bandung. Dan yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beban kerja terhadap produktivitas kerja pegawai negeri sipil di SMP Negeri 1 Bandung. Selanjutnya ada landasan teori. Nah, landasan teori ini terbagi menjadi dua, yaitu konsep beban kerja dan konsep produktivitas kerja. Adapun dalam konsep beban kerja meliputi 1. Pengertian beban kerja, 2. Faktor yang mempengaruhi beban kerja, 3. Indikator beban kerja, dan 4. Instrumen atau alat ukur beban kerja. Dan yang kedua ada konsep produktivitas kerja meliputi 1. Pengertian produktivitas kerja, 2. Faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, 3. Indikator produktivitas kerja, dan 4. Instrumen atau alat ukur dari produktivitas kerja. Selanjutnya ada kerangka pikir penelitian. Kerangka pikir ini meliputi input, proses, output, dan juga outcome. Nah, dalam input ini ada gejala awal masalah, yaitu pegawai bekerja melebihi jam kerja, dan salah satu penyebabnya yaitu beban kerja yang dipikul cukup berat. Nah, harapannya berat beban kerja yang dipikul oleh pegawai ini akan berpengaruh pada produktivitas kerja pegawai, sehingga beban kerja dapat menentukan tinggi rendahnya produktivitas kerja pegawai. Nah, dalam proses pun, pada variabel X, yaitu beban kerja, menurut Kosomawijoyo, 1, yaitu kondisi pekerjaan, 2, penggunaan waktu kerja, 3, target yang harus dicapai. Dan pada variabel Y, yaitu produktivitas kerja, menurut Wirjana pada tahun 2007, indikatornya yang pertama ada kemampuan melaksanakan tugas, yang kedua selalu meningkatkan hasil yang dicapai, yang ketiga semangat kerja yang terdiri dari etos kerja dan hasil yang dicapai hari ini, yang keempat mengembangkan diri dengan melihat tantangan,
dan harapan dengan apa yang akan dihadapi. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan mutu. Dan yang keenam, ada efisiensi, yaitu perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Nah, adapun output, yaitu peningkatan produktivitas sebagai pegawai negeri sipil, dan outcome-nya yaitu pencapaian kualitas kerja pegawai untuk meningkatkan mutu sekolah. Maka dari itu, adapun judul penelitian ini yaitu pengaruh beban kerja terhadap produktivitas kerja pegawai negeri sipil di SMP Negeri 1 Bandung. Nah, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Dayu Musdalifah dan Shopia Agnes pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Beban Kerja terhadap Produktivitas Kerja Room Attendant di KTM Resort Batam, Kepulauan Riau. Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman dan Fitrianti pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Beban Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Windy Widya pada tahun 2022 mengenai pengaruh beban kerja terhadap produktivitas kerja pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.